Halo, salam sehat, hebat, luar biasa. Apa kabar Anda semua? Saya berdoa, semoga kita semua semakin sehat dan semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kali ini saya hadir bukan sendirian. Ada seorang teman yang luar biasa sekali. Beliau sudah ada di samping saya. Halo Pak Nyoman. Halo. Pak Pande. Yes. Apa kabar Pak Nyoman nih? Ya. Hebat, luar biasa. Ya. Nah, kenapa kita bilang hebat luar biasa Pak Nyoman? Kita sepertinya usia kita ini sebaya. 70 tahun lebih. 72 plus. Nah, saya selisih setahun. Ya. Setahun sedikit lebih tua. Ya. Nah, begitu. Gini Pak Nyoman. Kita ngobrol-ngobrol kali ini. Ya. Nah, kenapa ya ini yang patut betul-betul kita syukuri. Ya. Mencapai usia angka 7. Ya. Kenapa? Karena banyak banget tidak nyampai. Kandas dalam perjalanan. Lewat semua. Dan semuanya, hampir semua, karena penyakit. Kalaupun ada yang nyampai, itu biasanya belum tentu sehat. Ya. Seperti Pak Pande begini. Ya. Belum tentu sehat kan begitu. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang betul-betul serius setelah ya usia senior kita bilang. Ada penyakit tertentu serius banget, tetapi tidak banyak mendapat perhatian banyak orang begitu. Gimana Pak Nyoman? Silakan. Oke. Saya sedikit cerita tentang penyakit yang mungkin jarang orang kenal juga, yaitu sarkopenia. Kalau saya bilang, kalau ada SAR, itu kan harus buru-buru gitu loh. Nah kalau sekarang sarkopenia, itu sebetulnya kelihatannya sepele, padahal harusnya serius. Nah bagaimana kita menguruskan badan kita sendiri, yang disebut bagaimana otot-otot kita dipelihara. Kalau itu tidak terpelihara, ini akan terjadi. Apa itu sarkopenia? Itu sebetulnya bukan penting namanya, tetapi perilaku hidup kita sekarang. Bisa nggak melakukan pergerakan-pergerakan yang katakanlah secara konstan, kontinu. Karena itu kalau itu dilakukan, pelemahan otot-otot terutama pada kaki itu tidak akan terjadi. Tapi jangan lupa nutrisi harus cukup gitu loh. Nah, kalau actionnya yaitu yang sudah tua-tua itu jangan mager gitu loh. Padahal yang namanya tegangan otot itu harus selalu terpelihara. Kalau enggak deadlock ya. Nah, jadi seperti massa otot itu yang bisa tegang itu ototnya kalau berdiri. Kalau enggak kan lemah. Nah, kalau ini lemah ya sudahlah, jalan pasti gerayangan gitu loh. Jadi sarkopenia ini penurunan massa otot. Ya. Begitu Pak Nyoman ya? Nah, itu loh berbahaya. Nah, kalau kita bandingkan dengan mobil, itu bannya itu harus dipelihara lah supaya tetap bisa menggelinding. Nah, kalau kita biar tetap bisa berjalan. Nah, sekarang gimana prinsip-prinsip utamanya itu? Ya, kalau bisa tiap hari jinjit gitu. Kalau jinjit kan otot kita tegang itu. Nah, jinjit aja minimal sehari ya 2-3 menit lah. Sempatkanlah gitu. Dan kembali lagi bahwa nutrisi tetap harus dipenuhi. Nah, kalau kita ngomong tua, semuanya juga orang udah tua gitu. Tapi jangan pernah merasa tua sehingga semangat kita tetap muda. Lakukan pelihara kesehatan yang terbaik buat diri sendiri. Syukur-syukur bisa berbagi. Gitu. Kira-kira usia berapa ini mulai terkena serangan sarkopenia ini Pak Nyoman? Nah, usia itu kalau ngomong udah tua, orang begitu pensiun, sebetulnya orang udah merasa tua gitu loh. Pokoknya PNS mungkin berapa, 48
apa 58 gitu. Ya, pokoknya di atas 50 itu udah ngomongnya tua. Tapi kembali lagi, jangan pernah merasa tua. Gerak terus, gerak terus, gerak terus. Gitu. Nah, kalau itu tidak diingatkan, ya udah nanti tiba-tiba terjadi aja udah. Itu aja. Kalau nggak diingatkan, kalau harus A, harus B, nah apalagi ngomongnya males gitu. Nah, males itu kata-kata yang sebetulnya merupakan doa. Kalau bisa jangan diucapkan males. Yang ada sebetulnya kan cuma capek, capek istirahat. Sehingga gerak lagi gitu. Kembali lagi, nutrisi harus mumpuni. Itu doang. Kalau gerak ini ada syarat nggak? Apa indoor, outdoor? Nah, kalau indoor nggak masalah, mau indoor, outdoor nggak masalah. Jadi di mana aja? Bergerak. Ya kalau bisa mah dekat-dekat rumah ada taman, nih jalan aja di situ tinggal. Lakukan jalan aja. Sambil kenalan sama orang, yang penting gerak kakinya. Nah, yang lebih bagus lagi jinjit gitu. Sehingga turgor daripada otot itu benar-benar tegang. Nah, itu dilatih terus dan terus. Tidak. Nanti berhentinya kalau udah mati begitu aja. Jangan sampai itu. Tapi bahayanya gini, bahayanya memang bisa kematian karena apa? Turgor masa ototnya lemah, biasanya mudah jatuh. Biasanya begitu jatuh dia terbentur sana, terbentur sini, ya biasanya ya ujung-ujungnya kematian. Karena begitu jatuh, bentur sana, bentur sini, banyak organ tubuh yang mulai menjadi bermasalah gitu loh. Apalagi kepala kebentur gitu. Padahal itu karena ototnya lemah gitu. Nah kalau ototnya udah lemah, ya berarti nggak bisa lincah lagi. Malah ya, ada. Kalau saya kan ibaratnya jaga itu tiap hari. Malah ya ada kan? gini Pak Jaman. Ya. Ada orang mengatakan bahwa sarkopenia ini jauh lebih berbahaya daripada osteoporosis. Iya. Karena tidak disadarin. Nah kalau osteoporosis kan pasti dia akan lebih hati-hati gitu. Wah saya udah osteoporosis, hati-hati. Nah sedangkan sarkopenia ini tidak terasa seperti osteoporosis. Padahal justru dia yang menguatkan tulang itu menjadi kuat. Nah kalau ototnya lemah ya sama aja. Berarti lebih berbahaya justru gitu loh. Karena nggak disadari. Nah kembali lagi, sadar nggak? Makanya hati-hati. Jadi sadarnya ini menunggu kejadian. Terlambat. Setelah nggak bisa jalan, benar-benar kakinya gimana ya? Berdiri aja sudah nggak kuat lagi. Ya nggak usah lah, kalau saya sih memang melihara kesehatan memang udah puluhan tahun. Kalau nggak mungkin. Sampai sekarang saya masih badminton, masih nyetir, masih naik motor, ya masih ke Bali bisa bawa mobil. Coba gimana? Dengan umur segini saya masih eksis. Memang kalau teman-teman, wah hati-hati gitu. Hati-hati, tetapi ya benar hati-hati. Tetapi apa yang saya putuskan, yang saya dapat sekarang itu sebetulnya kan keputusan dulu. Sehingga jadilah apa yang saya rasakan sekarang. Nah sekarang, nggak ada kata telat. Apa yang kita putuskan sekarang, itu adalah untuk masa depan. Jadi tidak ada kata telat. Lakukanlah sesuatu yang baik buat diri sendiri. Kembali lagi, jangan diam, gerak terus, dan minum nutrisi yang mumpuni. Nah sekarang bergerak terus, terserah mau indoor, outdoor. Nah untuk mendapatkan nutrisi yang mumpuni ini apa yang Pak Nyoman lakukan? Kembali lagi, memang slogan itu dulu selalu 4 sehat 5 sempurna, tapi nggak akan pernah ngerti gitu loh. Pasti butuhnya ya karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Bisa nggak itu dapatkan itu? Ya yang terakhir ya susu udah pasti, itu mudah. Tapi yang dua ini, terutama vitamin dan mineral, itu sebetulnya sangat penting tuh komponen dalam tubuh itu. Seperti protein penting, makanya tiap hari ya karena telur 1, apa nggak bisa beli gitu. Nah itu kan mudah proteinnya, makanlah daging ayam. Nah, tetapi
mineral dan vitamin ini sangat sulit didapatkan dan kesadaran untuk itu hampir tidak ada. Sehingga apa? Lewat tiap hari. Nah, sekarang ada cara mudah yang sering saya minum itu yaitu super green food. Itu kan adanya 15 jenis vitamin, 12 jenis mineral. Ya tinggal tengah gitu aja. Jadi ya kalau mau hidup ya sehat ya bermodal gitu loh. Supaya apa? Kita tetap bisa beraktivitas gitu. Jadi jangan mikirin yang lain, pikirin sehat. Think about healthy. Nah itu doang. Jadi selama ini yang Pak Nyoman bisa lakukan sehingga bertahan dalam usia seperti ini tetap sehat. Satu, tetap bergerak, olahraga. Kedua, yang tadi nutrisi. Terpenuhi. Super green food. Iya, yang paling mudah itu. Gitu. Dan saya udah buktikan. Lebih dari 10 tahun. Itu udah saya buktikan. Dan nggak ada kendala apa-apa. Malahan hidup saya merasa sangat nyaman. Pertama, nggak pernah batuk, nggak pernah pilek, nggak pernah pusing. Yang pusing itu kayak apa juga saya nggak ngerti. Apa namanya tenggorokan sakit, nggak pernah itu. Karena saya konstan memelihara kesehatan. Seperti cerita tadi, itu yang ini hidup saya. Kesadaran untuk mengambil keputusan, memilih. Sekarang tinggal Anda ambil keputusan bukan untuk hari ini, tetapi untuk masa depan. Kenapa saya sekarang sehat? Karena keputusan saya adalah dulu saya harus lakukan apa? Ya lakukan. Nah sekarang hasilnya. Kira-kira bagaimana nih? Di masyarakat, kebanyakan orang ini memilih makanan apa yang dia suka. Apa yang enak. Terus pertimbangan satu lagi adalah murah. Gitu. Padahal saya bermodal super green food juga murah, saya bilang. Mungkin mahalan rokok. Gimana Kalau ini? Rokok sehari 20.000 ada kecil itu buat beli rokok. Tapi buat saya mungkin modal sehari 10 sampai 20.000 untuk membeli vitamin. Buat saya ya murah aja. Tapi bagi orang yang berpikir beda, pasti mahal gitu loh. Tetap aja rokok lebih murah, padahal harganya lebih tinggi. Gitu. Itu penyadaran masyarakat memang tidak mudah. Gitu. Tetapi harus terus kita lakukan. Iya, harus kita lakukan. Itu kewajiban kita kan. Tergantung mereka yang merespons. Iya, tergantung mereka yang merespon mau lakukan apa. Nah, kalau memang soal cerita, banyak cerita dan banyak orang yang melakukan testimoni, banyak kok. Tapi sadar nggak? Nah itu doang sekarang. Ya, oke Pak Pandi, Pak Nyoman, terima kasih sharingnya mengenai sarkopenia. Jadi ini penyakit yang jarang diketahui. Tapi tiba-tiba terjadi dan sangat berbahaya, kan begitu. Terima kasih sharingnya. Kita tahu bahwa semua orang ya pasti tua. Pasti. Jadi satu kepastian itu. Tetapi tua menikmati tuanya bahagia, bisa masih lincah, tidak tergantung kepada orang lain. Adalah pilihan. Itu poin. Pilihan ya kan? Keputusan yang dulu kita bisa nikmati sekarang. Oleh karenanya Pak Nyoman, ada nggak imbauan buat teman-teman kita seusia kita dan malah yang belum, supaya bisa bagaimana mempersiapkan dirinya sejak dini mengenal, jangan sampai terkena serangan sarkopenia. Silakan, ada imbauan. Imbauannya ya mungkin tadi juga udah cerita gitu. Yaitu jangan berpikir makan itu cuman kenyang. Jangan berpikir makan itu cuman enak. Jangan segala makan masuk. Karena itu saya ngomongnya nggak enak itu. Sampah itu masuknya. Sekarang kita makan yang mengandung nutrisi. Makanan yang bermanfaat buat organ tubuh. Sehingga apa? Semua organ tubuh bekerja dengan baik. Sehingga
pasti sehat. Nah, tadi saya minum apa? Pagi ya minum susu, telur satu. Ya mungkin siang juga nasinya jangan banyak-banyak. Tetapi sebelum beraktivitas bangun pagi saya selalu minum super green food. 10. Walaupun sehat, ya 10 minum. Gelap, udah itu minum air putih yang hangat. Setelah itu baru melakukan aktivitas. Itu aja. Terus saja lakukan gitu. Karena untuk sehat itu tidak bisa hanya sekali. Lakukan terus-menerus secara kontinu dan disiplin. Nah, begini itu disiplin. Bisa. Nggak sulit kok. Itu aja. Oke Pak Nyoman, terima kasih saudara-saudaraku semua. Demikianlah percakapan kami bersama dengan Pak Nyoman Pandeswargita. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bermanfaat buat kita semua. Apa yang kami sudah jalani semoga juga sebagai contoh, terutama yang masih muda. Jangan sampai nantinya setelah terkena serangan sarkopenia atau setelah tidak mampu baru sadar. Itu namanya terlambat. Baik, demikian Pak Nyoman. Ya. Kita sampai jumpa kembali. Terima kasih. Yes. Oke. Ya. Terima kasih.